Shalom, renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Berdasarkan pembacaan kita hari ini, maka saya akan mengambil tema menyikapi ketakutan. Kitab ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Israel sementara melakukan pengintaian terhadap Yeriko. Orang-orang Yeriko mengalami ketakutan yang begitu besar menghadapi orang-orang Israel, karena mereka mengetahui bahwa mereka memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang telah menuntun orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat yang begitu luar biasa. Bahkan mereka menduduki tanah-tanah musuh dengan begitu hebatnya. Orang-orang Yeriko menutup pintu gerbangnya sehingga tidak ada orang pun yang keluar ataupun masuk. Bukankah ketakutan yang sama sedang kita alami saat ini? Pandemi COVID-19 membuat ketakutan yang begitu besar di seluruh dunia. Apalagi ketika kita mendengar begitu banyaknya orang yang meninggal. Tapi satu hal, hari ini kita belajar bagaimana Rahab menyikapi ketakutannya. Hal yang pertama kita lihat di ayat yang ke-9. Di situ Rahab berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu." Rahab mengetahui dengan pasti bahwa Yeriko telah diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Artinya apa? Hal yang pertama, kita harus mengenal lawan kita. Rahab mengenal dengan pasti orang-orang Israel, sehingga dia tidak perlu merasa takut terhadap orang-orang Israel. Justru dia melindungi kedua pengintai ini, dan kita percaya hal yang sama menjadi bagian kehidupan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi pandemi ini, tapi mari kita kenal musuh kita, lawan kita. Mari kita kenal pandemi COVID-19 ini, di mana perkembangannya, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Hal yang kedua yang patut kita teladani dari Rahab ketika menghadapi ketakutan dalam hidupnya adalah di dalam ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan." Artinya apa? Rahab sementara meminta sebuah jaminan kepada kedua orang pengintai ini. Lalu kedua orang pengintai ini menjawab bahwa di ayat yang ke-14, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu." Nah, perkataan kedua pengintai ini membuat Rahab tidak takut sama sekali. Ia menyikapi ketakutannya bahwa ada jaminan dari orang-orang Israel ini bahwa dia dan seisi keluarganya pasti selamat ketika terjadi penyerangan terhadap kota Yeriko. Hal yang sama menjadi bagian dalam kehidupan kita. Siapakah jaminan kita? Saya percaya bahwa ketika kita meminta kepada Kristus yang adalah satu-satunya jaminan dalam hidup kita, kita tidak perlu menghadapi ketakutan. Takut boleh ada secara manusia, tapi itu tidak menguasai hidup kita karena kita punya jaminan, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yohanes pasal 14
ayat 14 berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudaraku, minta kepada Tuhan perlindungan, Dia pasti berikan. Minta kepada Tuhan kekuatan, Dia pasti berikan. Minta kepada Tuhan kesehatan, Dia pasti berikan. Apalagi meminta untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, Dia pasti berikan. Anaknya saja Dia berikan, mati di kayu salib. Apalagi hanya untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, Dia pasti berikan. Oleh sebab itu, apapun yang kita ingin minta, minta saja di dalam nama Tuhan Yesus, Ia akan memberikannya, karena Dialah jaminan dalam hidup kita. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 22 berkata, "Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat." Saudara, percayalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jaminan yang kuat bagi kehidupan kita. Mari kita hadapi ketakutan kita saat ini dengan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jaminan dalam hidup kita. Sebab ketika kita menaruh jaminan kita kepada Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Belajar dari pengalaman Rahab itu pun menjadi bagian kehidupan kita. Mari kenali lawan kita, kenali pandemi COVID ini, dan jadikanlah Yesus jaminan dalam hidup kita. Maka kita akan menghadapi kehidupan ini dengan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.